Halo teman-teman, masih pada kesempatan yang sama, yaitu menyampaikan materi kriteria investasi. Dan materi kali ini mengenai net present value. Di video kemarin kita sudah bahas bagaimana menghitung diskon faktor. Pada materi ini kita lanjutkan dengan menghitung net present value. Yang belum nonton video sebelumnya, silakan klik link di deskripsi. Kita sudah lalui dua langkah, yaitu kita sudah dapat ini dan sudah dapat ini. Sekarang untuk present value-nya. Present value itu nilai sekarang ya teman-teman. Nilai sekarang dari net cash flow ini. Caranya bagaimana untuk mendapatkan PV ini? Kita klik sama dengan, habis itu klik lagi yang di net cash flow. Jadi net cash flow ini dikalikan dengan diskon faktor namanya teman-teman. Faktor PV ini. Kita klik ini ya teman-teman. Net cash flow diklik, habis itu dikali. Kali itu simbol, kalau di Excel itu simbolnya bintang ya teman-teman. Bintang atau kali dengan faktor PV ini diklik. Habis diklik kita ini enter. Kita enter. Tuh ini teman-teman. Hasilnya ini. Tinggal kita tarik ke bawah. Sekarang kita sudah dapat yang present value ini teman-teman. Kolomnya ini sudah dapat. Sampai sini jelas kok teman-teman? Saya ulangi, untuk mendapatkan present value di kolom ini, yaitu dikalikan kolom net cash flow yang ini dikalikan dengan faktor PV ini. Hasilnya dapatlah ini, begitu ya teman-teman. Oke, kita sudah dapat itu. Sekarang tugas kita menjumlahkan PV yang negatif. Kita lihatnya di sini teman-teman. PV negatif ada berapa di situ teman-teman? Ada dua kolom ya. Kolom pertama dan kedua. Iya, Pak. Betul? Betul. Ya, sedangkan PV yang positif itu mulai dari yang ini kan. Kalau kita lihat istilahnya dia mulai dari tahun kedua itu sudah positif ya teman-teman. Tahun kedua ini. Kita lihat yang saya jajar dengan dia. Ya, betul. Mulai dari tahun kedua sampai ke 10 itu sudah positif. PV-nya positif. Apa langkah yang kita buat? Kita tambahkan atau jumlahkan yang negatifnya. Jadi kita ini klik sama dengan, masih jelas kok teman-teman? Jelas, Kak. Oke, kita klik sama dengan, klik ini, kemudian ditambah dengan ini. Kita enter. Ya, jadi yang negatifnya itu ada 7.405.109 rupiah. Oke, kita lanjut ke PV positif nih, ada berapa? Yang dari tahun ke-2 sampai ke-10 ini kita jumlahkan. Klik sama dengan, habis itu kita jumlahkan. Nah, untuk menjumlahkan ini ada rumus Excel itu namanya sum, teman-teman. Sum, kayak begini. Lalu kita buka kurung. Lalu selanjutnya kita blok semua ini. Tekan tahan baru tarik ke bawah. Setelah itu kita klik enter. Hasilnya ini teman-teman. Ada 17 juta ini. Kemudian di sini ada total investasi ini sudah ada nilai di sini teman-teman. Nilai ini didapat dari mana? Nilai ini didapat dari total uang yang kita keluarkan untuk belanja alat, bahan di waktu sudah mau habis ya teman-teman ya. Waktu Zoom 10 menit lagi. Ini sudah dapat hasil ini didapat dari semua biaya yang kita keluarkan. Contohnya kalau untuk kita menggunakan tempat, kita kontrak tempat, uang itu dijumlahkan dengan semua biaya pada awal kita memulai usaha, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat itu saya ambil dari sini karena sudah ada, saya catat di sini ya teman-teman. Ini totalnya. Jadi mulai dari total belanja beli induk 6 ekor, kemudian beli jantan 1 ekor, ini sewa kandang, terus peralatan kandang seperti ember dan lain-lain, itu uang yang kita keluarkan untuk membeli bahan-bahan tersebut itu kita jumlahkan, jadinya 7 juta sekian. Sekarang kita lanjut ke perhitungannya. Perhitungan NPV. NPV ini didapat dari total PV. PV itu yang ini teman-teman. Ini semuanya kita jumlahkan. Terus dikurangi dengan investasi. Yaitu investasi itu yang ini teman-teman. Biaya yang kita keluarkan pada awal usaha tadi. Langkah pertama kita jumlahkan dulu PV ini teman-teman.
sama dengan kita zoom, klik zoom, ketik zoom di situ, lalu buka kurung, kita blok semuanya yang kita mau jumlahkan, lalu klik enter. Nah, hasilnya PV-nya adalah 10 juta sekian. Untuk mendapatkan NPV ini, teman-teman, lalu klik sama dengan, dia bilang apa di situ? Total present value. Ya, total present value-nya ini. Kita klik, dikurangi dengan investasi. Oke, kita klik kurangi dengan total investasi ini, teman-teman. Kita klik total investasi. Lalu habis itu kita enter, teman-teman. Nah, hasilnya berapa di situ, teman-teman? 2 juta. Ya, 2 juta sekian kan? Oke. Oke, 2 juta sekian. Indikator dari NPV itu jika lebih besar dari 0, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Jadi, kalau usaha teman-teman NPV-nya lebih dari 0, maka usahanya layak dijalankan. Ini angka 2 sekian ini lebih dari 0 atau kurang? Lebih. Maka kesimpulannya usaha ini layak untuk dijalankan menurut kriteria NPV ini, teman-teman. Jika NPV lebih kecil dari 0, maka usaha tersebut tidak layak. Contohnya yang kecil dari 0 itu seperti apa? Di sini minus, di sini angka minus di sini. Itu lebih kecil dari 0 ya, teman-teman. Berarti tidak layak dijalankan. Tetapi jika NPV-nya sama dengan 0, maka usaha tersebut tidak untung dan tidak rugi. Sudah tangkap indikator NPV-nya kok, teman-teman? Sudah ya? Sesuai indikator ini. Kita lanjut ke internal rate of return.